Feni Yunita, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran ujian kinerja yang saya laksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 bertempat di SD Negeri 218 Palembang. Video praktik pembelajaran ini merupakan rangkaian pembelajaran daring dengan tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Siswa saya berjumlah 11 orang, ada 2 orang yang ikut bergabung dengan teman yang berdekatan rumah karena tidak mempunyai HP. Pada awal pembelajaran, seluruh siswa hadir dengan jumlah 11 orang. Namun, seiring berjalannya proses pembelajaran, dikarenakan jaringan yang tidak stabil di daerah tempat tinggal siswa yang berada di pinggiran kota, siswa ada yang keluar masuk Zoom meeting dan pada akhir pembelajaran siswa hanya tersisa 7 orang. Semoga Bapak Ibu penguji ujian kinerja dapat memakluminya. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran ujian kinerja saya. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan asinkronus, sehari sebelum dilaksanakannya pembelajaran, guru mengirimkan link bahan ajar, link Zoom meeting, link ILKPD pada grup WhatsApp kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, keadaan baik ya. Nah, anak-anak ya, walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Virus COVID-19 ya masih menyerang negara kita ya. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan 5M. Nah, apa saja 5M? Memakai masker, tangan, menjaga tangan, menjauhi mobilitas, semuanya sudah paham ya tentang 5M. Nah, anak-anak, aku akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu sebelum kita belajar. Ananda Zakia. Hadir, Bu. Ananda Dian. Hadir, Bu. Ananda Anissa Revi Barokah. Ananda Siva Aulia Putri. Hadir, Bu. Ananda Ayung Ali Raja. Hadir, Bu. Ananda Alim Perdana. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah semuanya ya sudah hadir nak ya di dalam pelajaran pada ruang virtual ini ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Dimas Saputra ya sebagai ketua kelas, silakan memimpin doa.
sebelum memulai kegiatan, kita harus selalu berdoa. Ya, supaya kita mendapatkan berkah dan juga manfaat ya, terutama sebelum belajar, supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Marilah sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Semuanya dalam keadaan siap ya. Adalah rasa cinta tanah air kita atau rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ya, marilah kita bersama-sama melakukan tepuk PPK ya, dipimpin oleh Ananda Nezafira. Nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Anak-anak hebat semuanya ya. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi adanya energi apa? listrik. Ya, karena adanya energi listrik ya. Peralatan yang ada di sekitar kalian sekarang yang menggunakan energi listrik di sekitar kalian. Kipas angin, kulkas, Ya, mencuci. banyak sekali ya peralatan yang ada di rumah itu menggunakan energi listrik. Anak-anak, bisa tidak kalian membayangkan jika energi listrik itu lama-kelamaan akan habis? Nah, bagaimana jika tidak ada energi listrik dalam kehidupan kita? Coba. Akan sangat sulit, Bu. Akan sangat sulit. Iya, bagaimana kehidupan kita kalau seandainya tidak ada listrik? Bagaimana lampu bisa menyala ya, Nak, di malam hari? Jadi kita akan kegelapan kalau tidak ada energi listrik di malam hari. Nah, maka dari itu ya, anak-anak harus menghemat energi listrik supaya tidak cepat habis ya. Semuanya harus aktif dalam belajar supaya mendapatkan predikat anak jempolan ya. Mau tidak semuanya mendapatkan predikat anak jempolan? Mau. Harus aktif dalam belajar. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama, melalui mengamati gambar pada slide PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi cara menghemat energi listrik dengan benar. Yang kedua, melalui survei penggunaan energi listrik di rumah,
peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan menghemat energi dengan baik. Nah, anak, sebelum belajar, kita siapkan dulu ya. Buku tematiknya sudah siap? Sudah. Kemudian alat tulis ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oh, semuanya sudah dipersiapkan, berarti sudah siap untuk belajar. Sini ada sebuah gambar ya. Coba kalian cermati baik-baik. Ini gambar apa? Gambar ruangan. Ruangan yang ada di Rumah. Nah, kalian perhatikan ini ada ruangan apa saja? Ruang tidur. Dapur, ruang tamu, ruang kamar, Kalian perhatikan di sini ya. Di sini semua peralatan listriknya itu menyala. Nah, sedangkan di sini kalian lihat ada matahari, berarti ini di waktu siang. Nah, kita akan mencermatinya ya, apakah penggunaan energi listrik ini tepat atau tidak penggunaannya ya. Nah, coba lihat di kamar tidur, apakah tepat penggunaan lampu di atas di atas menyala, lampu tidur menyala. Lampu belajar juga menyala. Nah, apakah ini tepat penggunaannya, Nak? Di waktu siang hari semua lampu menyala? Tidak. Tidak tepat penggunaannya ya. Berarti ini adalah suatu pemborosan. Ini adalah pemborosan energi listrik. Nah, perhatikan lagi ruangan yang satunya. Yang satunya ini ruangan apa? Belajar. Ya. Nah, ruang belajar ini kalian lihat apakah tepat penggunaannya? Tidak. Kenapa? Karena lampunya masih menyala. Nah, kalau di ruang belajar seperti ini tidak apa-apa, mungkin sebagai penerangan karena mungkin cahaya matahari kurang masuk ke dalam ruangan ini. Di sini terlihat ada orang yang sedang menggunakan komputer. Jadi harus membutuhkan cahaya yang terang. Ya, kan ini ada ruang apa tadi? Tamu. Keluarga. Ini ada orang atau tidak, Nak? Tidak. Tidak ada orang, tetapi semuanya Menyala. Apa yang menyala di situ? Radio, lampu, kipas angin, televisi. Semuanya menyala ya, sedangkan di ruangan itu tidak ada orangnya. Nah, apakah ini tepat penggunaannya, Nak? Tidak tepat. Tidak tepat. Nah, jadi di sini penggunaan energi listriknya tidak tepat. Nah, ini merupakan suatu pemborosan. Ayo kita berdiskusi bersama-sama ya, anak-anak. Ibu akan ajukan pertanyaan ya. Apa peran energi listrik di era globalisasi? Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa? Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang lain? Ya, ada yang lain? Mempermudah aktivitas manusia dalam Iya. Ya, Ananda Dian,
Jadi tepat ya bahwa energi listrik itu di era globalisasi ini perannya adalah untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Ananda Dian mendapatkan jempol ya. Ananda Nezafira juga sudah menjawab ya, mendapatkan jempol ya. Nah, kemudian dari gambar-gambar dan juga dari hasil yang sudah kita cermati tadi ya, ruangan mana yang paling boros listrik, Nak? Ruang keluarga. Ruang keluarga, semuanya pinter, semuanya mendapatkan jempol ya, karena kita menjawab. Jadi ruangan keluarga itu adalah ruangan yang paling boros ya, listrik. Kemudian, menurut kalian apa dampak hidup boros listrik? Coba siapa yang bisa menjawab? Siapa? Halim, silahkan. Ananda Halim. Menambah pembayaran meningkatnya Ulangi Ananda Halim. menambah biaya tagihan listrik menjadi lebih ringan. Ananda Nezafira. Ya, coba Ananda Halim diulangi sekali lagi. Menambah biaya pembayaran menyebabkan meningkatnya suhu pemanasan. Iya, ya. Jadi ya benar ya yang dikatakan oleh Ananda Nezafira tadi ya, menambah beban ya, pembayaran tagihan listrik menjadi lebih mahal ya. Kemudian Ananda Halim juga menjawab ya, menambah biaya pembayaran listrik ya, intinya sama ya. Nah, dan menyebabkan meningkatnya suhu bumi atau yang namanya pemanasan global. Kemudian mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Coba. Saya Bu. Karena sebagian besar menggunakan listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperlukan bara dan gas yang suatu saat akan menyelamatkan kita dari pemanasan global. Nah, coba satu-satu Ananda Ayung. Karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan gas. Suatu saat akan habis, berarti kita telah menyelamatkan kita dari pemanasan global. Nah ya, tepat sekali ya Ananda Ayung ya. Jadi karena sebagian besar yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan gas ya, yang suatu saat akan habis itu kalau dipakai terus menerus. Anak-anak, supaya kita lebih paham lagi tentang cara menghemat energi listrik, kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini ya. Kalian perhatikan baik-baik. Cara-cara menghemat energi listrik IPA kelas 6, tema 4, subtema 2. Anak pintar, pengaruh globalisasi menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Perkembangan teknologi juga diiringi penggunaan energi listrik yang semakin meningkat. Tahukah kalian mengapa kita harus menghemat penggunaan listrik? 1. Sumber energi listrik yang terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. 2.
kedua, menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik. Jadi kita sudah menyimak bersama-sama ya video tentang apa? Tentang hemat energi listrik. Ya, video tentang cara menghemat energi listrik. Energi Salah satu listrik. tadi apa coba caranya? Gunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya kecil. Nah, menggunakan peralatan elektronik yang berdaya kecil. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan listrik, seharusnya diiringi dengan meningkatnya tanggung jawab manusia dalam memanfaatkan listrik secara bijak dan hemat ya. Upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan mulai membiasakan melakukan hal-hal kecil yang bertujuan untuk menghemat listrik. Nah, cara-caranya tadi kan memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt yang kecil. Ya, nah, Ibu akan menampilkan lagu hemat energi ya. Jadi kita sama-sama menyanyikan lagu hemat energi. Matikan listrik, Matikan Lampu matikan kipas kalau tak cara menghemat hemat energi setiap hari. Ya, berhemat itu pasti banyak sekali manfaatnya ya dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi manfaat dalam menghemat energi listrik itu ya salah satunya, coba siapa yang tahu? Mengurangi daya tagihan listrik. Daya tagihan listrik. Ya, apalagi Barang elektronik yang dimatikan jika tidak digunakan akan lebih awet. ya barang-barang elektronik ya, kalau seandainya ya kita pakai dengan tepat guna ya, misalnya sudah selesai kita menggunakan, kita matikan, maka dia akan lebih awet. Nah, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Berpartisipasi dalam pengamatan. Kita harus menghemat energi listrik bisa dinikmati oleh anak cucu kita ya. Iya, coba bayangkan kalau seandainya kita tidak menghemat energi listrik. Tadi kan sudah kita bahas ya, bahwa akan lama-kelamaan energi listrik akan habis ya. Nah, jadi betapa besar ya manfaatnya jika kita menghemat energi listrik itu. Anak-anak, ini ada teks tentang mengapa harus hemat listrik ya. Nah, kita baca bersama-sama. Silahkan Ananda Ayung untuk membacakan teksnya. Mengapa harus menggunakan listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, aktivitas pribadi pun memerlukan energi listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa mengetahui bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa ini dan di masa yang akan datang. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kita sudah membaca teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik ya. Nah, itu adalah bentuk dari teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu nak ya terdiri dari yang pertama itu adalah pernyataan umum ya atau pembukaan ya. Nah, tadi kan ada 4 paragraf ya.
teksnya. Nah, paragraf yang pertama itu merupakan adalah pernyataan umum ya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak, di paragraf kedua pada teks tadi itu merupakan deretan penjelas atau isi ya. Begitu juga dengan paragraf ketiga ya, dari teks yang telah kita baca tadi itu merupakan deret penjelas juga. Dan paragraf keempat itu merupakan penutup atau kesimpulan ya. Nah, bagaimana cara kita ya dalam menentukan informasi penting dari teks eksplanasi? Nah, yang pertama tadi, kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks ya. Nah, ini adalah cara dalam menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Anak-anak, Ibu kan kemarin kan sudah mengirimkan link ILKPD ya di grup WhatsApp kita ya. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Pada kegiatan pertama itu kalian amati keadaan di rumahmu, kemudian buatlah laporan cara menghemat energi listrik yang kalian lakukan di rumahmu ya. Boleh itu yang dilakukan oleh ayah, ibu, kakak, adik. Nah, apa yang dilakukannya, dengan cara apa menghemat energi listriknya, kalian tuliskan di LKPD-nya ya, maksimal 5. Kemudian pada kegiatan kedua ya, kalian tentukan informasi penting dari teks eksplanasi mengapa harus menghemat listrik ya. Kalian tuliskan pada ILKPD-nya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk bisa mengirimkan kembali ke email Ibu ya. Kalian baca dulu petunjuk yang ada di ILKPD, kemudian baru dikerjakan ya pada kegiatan 1 dan 2. Silahkan dikirim nanti ke email yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kita ya. Silahkan anak-anak hebat. Nah, ini sudah ada beberapa yang masuk ya di link Ibu. Ibu tampilkan. Ya, Ananda Dian, silahkan dibacakan. 1. Mematikan lampu di siang hari. 2. Mematikan lampu ketika tidur dan hanya menyalakan lampu tidur saja. 3. Mencabut kabel charger setelah mengisi baterai HP. 4. Mematikan kipas angin ketika udara dingin. 5. Mematikan TV setelah selesai menonton TV. Ya, silakan dibacakan ya. Pentingnya peran listrik di era globalisasi setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik. Dan penjelas. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Paragrafan 3. Deret penjelas. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat energi listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Paragraf 4. Simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan menghemat energi listrik, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang akan kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Kemudian ini kita tadi adalah hasil dari LKPD teman-teman kalian ya. Kita bahas sama-sama ya, karena waktunya tidak cukup kalau semuanya dibahas. Tadi pada kegiatan pertama itu
Amati bagaimana penggunaan energi listrik di rumahmu ya. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari Ananda Dian ya. Ya, yang pertama adalah mematikan lampu di siang hari. Kemudian mematikan lampu ketika tidur dan hanya menyalakan lampu tidur saja. Ya, itu pada malam hari nak ya. Kalau kita mau tidur sebaiknya lampu yang tidak digunakan di ruang tamu, di dapur ya, itu sebaiknya dimatikan ya. Kemudian mencabut kabel charger setelah mengisi baterai HP ya. Ya, kalian kalau sudah mengecas HP itu kalau sudah penuh ya, dicabut, jangan dibiarkan saja kabelnya. Informasi penting dari teks mengapa harus hemat listrik ya, itu paragraf pertama itu merupakan topik masalahnya ya. Nah, semua kegiatan manusia di era globalisasi ini hampir semuanya membutuhkan energi listrik. Ini adalah topik masalahnya. Nah, yang kedua adalah deret penjelas. Deret penjelas pada paragraf kedua itu merupakan penjelasan pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global ya. Nah, yang ini dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau biasa disebut sebagai pemanasan global ya. Itu adalah informasi penting dari paragraf kedua yang merupakan deret penjelas. Kita harus menghemat energi supaya kelangsungan kehidupan di bumi ini tetap terjaga. Dengan hemat energi berarti kita sudah menyelamatkan bumi. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan Ananda Anissa Revi Barokah. Kita harus menghemat energi listrik untuk menyelamatkan bumi kita dari kerusakan akibat pemanasan global. Nah, jadi kita harus ya menghemat energi listrik untuk menyelamatkan bumi kita dari kerusakan akibat pemanasan global ya. Tepat sekali ya. Ananda Anissa Revi Barokah mendapatkan jempol ya. Nah, kemudian apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba siapa Saya, yang Bu. bisa menyebutkan? Saya, Bu, saya. Nah, silakan Ananda Cara Nezafira. menghemat Nanda Nezafira. Cara menghemat energi listrik dan cara menghemat energi listrik dan menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang cara menghemat energi listrik dan menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Ananda Nezafira ya juga mendapatkan jempol. Nah, sekarang apa manfaat pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Cara menghemat energi listrik agar dapat diselamatkan pemanasan global. Ya, silakan Ananda Nezafira lagi ya. Silakan. Cara menghemat energi listrik agar bumi dapat diselamatkan dari pemanasan global. Manfaat yang kita pelajari hari ini adalah kita mengetahui cara-cara menghemat energi listrik agar bumi kita dapat diselamatkan dari pemanasan global. Ya. Ibu sudah mengirimkan link soal evaluasi ya, link Google Form pada grup WhatsApp kita ya anak-anak ya. Nanti kalian kerjakan, Ibu tunggu sampai jam 3 sore ya untuk mengirimkannya kembali. Nah anak-anak, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah Sumatera Selatan, Cuma Ilang ya.
itu tadi adalah lagu daerah Sumatera Selatan ya, Cuma Ilang. Nah, kita harus melestarikan kebudayaan lagu daerah kita ya. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, kalian belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat ya. Nah, nanti bahan ajarnya akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp kita ya, tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Hari ini yang paling aktif ya, tadi sudah Ibu beritahu, akan mendapatkan predikat anak jempolan ya, diraih oleh Ananda Zafira ya, karena dia sangat aktif sekali ya dalam menjawab. Jadi Ananda Zafira mendapat predikat sebagai anak jempolan ya. Nah, karena Ananda Zafira ya sudah mendapat predikat anak jempolan, Ibu mau Ananda Zafira memimpin doa penutup. Silakan Ananda Zafira memimpin doanya. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah melakukan semua kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, semuanya sudah berlangsung dengan lancar dan alhamdulillah semua anak-anak ya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.